Sama ini bro, semalam eh gue kehilangan duit 20.000. Nah, terus Pas tadi pagi gue ngeliat ada tuyul ikut pawai. Bukan sujon ya. Iya, kebeneran banget gitu. tuyul dari mana? Bendera One Piece, yang melambangkan perlawanan terhadap tirani, katanya solidaritas juga disikapi dengan Berlebihan. berlebihan, dan buat gue itu terlalu Seolah mau sensitif ya. makar gitu ya. Iya, padahal kan ya kita mampu apa sih gitu kan. Kita nggak punya senjata ya kan, Hmm, selain massa ya kan. itu buat gue juga Terus pembungkaman. Itu itu juga ini, ya gue sebut aja lah, Tempo itu wartawan Tempo ada yang dapat kiriman kiriman kepala. kepala babi bro, ngeri kan. Buat gue itu ancaman, threat Iya. juga. Bagaimana ini orang independen loh. Kepala babi Ngeri dikirim ya. loh dapat kiriman. Temen gue juga dapat tuh kiriman Dia muslim. titipan kilat. Meninggal dia kena titipan kilat. Jadi gundala. Gosong. Halo kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas Jo. Udah berapa kali 17-an nih kita podcastan? Tiga ya? Tiga Dua? apa empat? Tiga atau ya antara itu lah. Tapi gue seneng gitu di Kenapa? jalan. eh Rata-rata sih pembukaannya emang itu ya, apa namanya, lagu nasional. Tapi yang menghidupkan suasana tuh lagu ini, Itu apa? NTT, NTT Pride. Bola balik Gokil. tadi. Hah? Apaan sih? Lagu apaan? Lagu-lagu yang memeriahkan suasana lomba anak-anak segala macam itu lagu-lagu NTT. Oh gitu. Gokil. Lagu-lagu popnya ya. Iya, lagu-lagu Indonesia Timur lah. Pop-pop daerah ya kan. Gokil sih. Ya emang sudah seharusnya lah ya kan. Biar nggak monoton ya kan. Iya. Tapi ya lumayan meriah tadi ya. Lumayan. Gue lihat di apa upacara upacara bendera tadi pagi, oke. Ada tank lewat depan rumah gue tadi, Apa? Jaguar. Iya. Untung kayu bukan yang baja. Kalau yang baja hancur ke aspal. Teng-tengan. Sama ini bro, semalam gue kehilangan duit 20.000. Nah, terus Pas tadi pagi gue ngeliat ada tuyul ikut pawai. Bukan sujon ya. Iya, kebeneran banget gitu. tuyul dari mana? Ada aja orang pawai pakai kostum tuyul gitu kan. Sama pocong juga ada tadi. Gokil emang. Mungkin maksudnya nggak cuma yang hidup doang yang ikut merayakan gitu. Iya, iya. Kearifan lokal. Iya, demit-demit Nusantara juga ikutan ya kan. Tapi tiap tahun kita ngerayain kemerdekaan, Le. Cuma ya sampai hari ini pun tiap tahun juga kita tetap selalu mengevaluasi akhirnya ya. Hmm, Seberapa merdekanya gitu kan. Atau apa bisa dibilang masih ada juga warga negara Indonesia ini yang kita bisa bilang belum merdeka gitu kan. belum merdeka. Iya. Kayak Misalnya, misalnya contoh tuh yang lu bilang tadi apa tadi? iya, misalnya tadi nih, gue sempet keluar kan ke bengkel. Ya, ada aja gitu kejadian atau kelakuan-kelakuan apa, netizen Indonesia ya kan. Mentang-mentang ngerayain ulang tahun RI, ya jadi seenak-enaknya di jalan. Lampu merah diterobos, ya kan, nggak pakai helm. Maksud gue mengekspresikan kemerdekaannya itu tidak dengan cara-cara yang cerdas gitu, menurut gue. Ya, Artinya gue ngelihat ternyata masih banyak orang bodoh gitu. Padahal belum kita udah merdeka 80 tahun gitu ya. belum merdeka dari apa? Kebodohan. Kebodohan. Belum
walaupun sepele sih, cuma kan gara-gara tadi ada yang ngelanggar lampu merah hampir ketabrak juga sama gue gitu. Ya kan, maksud gue apa sih gitu lo merayakan, ya semua orang merayakan di Indonesia ya kan? Tapi apa harus dengan sekebablasan itu gitu loh, maksud gue aneh kan, pola pikirnya itu masih primitif banget gitu. Kurang literasi peraturan lalu lintas. Ya walaupun kurang literasi tapi minimal kan dia tahu kalau lampu merah harus berhenti ya kan. Ya. Sama ini sekitar 3-4 bulan yang lalu tuh gue lewat underpass, bukan underpass, iya dekat di bawah jembatan di bawah jembatan dekat Palmerah tuh, kalau lurus Manggala Wanda Bakti kan. Gue dari arah Palmerah, stasiun Palmerah ke arah Ben Hill. Itu ngeri sih, ada kayak tunawisma gitu, ditemukan meninggal di situ siang tuh jam 8 jam 9 pagi meninggal macet. Masih ada gitu orang nggak bisa akses sarana kesehatan sampai dia harus meninggal di jalan. Oh iya sama tuh Le, tangga nyokap gue juga ada tuh, gue kenal teman bokap, dia itu nggak tahu ya, dia kan kulis rabutan ya. Udah lama sih dia matanya tuh kena gram besi tuh, infeksi. Terus kemarin dia coba sekarang udah bengkak nih matanya, tiap berapa menit sekali dia ngeluarin darah apa segala macam. Ya itu dia karena dia kurang mampu, terus tinggal sendirian, akhirnya tetangga-tetangganya lah kan yang bantuin kan. Ke rumah sakit, salah satu rumah sakit lah, pakai BPJS. Tapi sampai sekarang penanganannya tuh minim banget gitu loh, belum baik, nggak prioritas gitu. Nggak prioritas. Iya. Padahal BPJS ini kan salah satu andalan rakyat kita kan, yang katanya itu jadi jaminan kesehatan dan lain sebagainya gitu. Cuma tetap aja, gimana juga tetap yang bayar lebih mahal gitu loh, yang bayar lebih banyak, yang dapat pelayanan yang prima gitu loh. Artinya pun punya akses, masyarakat tetap sulit dapat pelayanan yang layak. Makin parah cuy sekarang. Mau ngomong juga udah susah karena sarafnya ketarik semua kan. Nah, terkait kemerdekaan juga mungkin ini masih ya 8 tahun terakhir lah berani bilang. Kebebasan berpendapat itu masih banyak terjadi pembungkaman. Iya. Kayak di pemerintahan yang lalu, gua ngasih contoh ya, contohnya itu kayak misalkan Pak Rocky Gerung tuh, akademisi yang mau ngasih kuliah-kuliah terbuka di universitas-universitas itu dulu seringkali di boykot kan, di cancel tanpa dia tahu penyebabnya apa, kayak gitu. Terus yang terakhir terbaru adalah ketika masyarakat itu mengibarkan bendera One Piece, yang melambangkan perlawanan terhadap tirani, katanya solidaritas juga, disikapi dengan berlebihan dan buat gue itu terlalu sensitif mau makar ya. Gitu ya. Iya, padahal kan ya kita mampu apa sih gitu kan, kita nggak punya senjata ya kan, selain massa ya kan. Itu buat gue juga pembungkaman. Kemudian ketika masyarakat Pati sebelum turun ke jalan udah jangankan 50.000, kasih gue 5.000 sih, gue beliin Samsu 2 batang. Pembungkaman pendapat kayak gitu juga dalam bentuk lain banyak lah. Kayak misalnya gini, ada satu isu nih, ya kan, ini memang halus nih. Ada satu isu, misalnya isu korupsi, ya kan, tambang timah lah taruh, ya kan. Tiba-tiba ya kan ada isu-isu lain nih, isu lain yang nggak jelas isu apaan, ya kan, sengaja dinaik-naikin.
itu kan sebenarnya dalam tanda kutip pembungkam juga Iya. orang-orang yang Jurnalistik bro, jurnalistik. iya maksud gue gini menghilangkan menghilangkan apa peluang orang yang Untuk ngasih atensi ke suatu isu iya ya kan. Dialihkan ke isu yang mengalihkan lain. perhatiannya ke isu-isu yang lebih populis Mm-mm. ya kan Terus itu juga ini ya gue sebut aja lah Tempo itu wartawan Tempo ada yang dapat kiriman kiriman kepala kepala babi bro, ngeri kan. Buat gue itu ancaman, threat iya. juga. Bagaimana ini orang independen, Kepala babi ngeri dikirim ya loh dapat kiriman. Temen gue juga dapat tuh kiriman dia muslim titipan kilat, meninggal dia kena titipan kilat. Jadi gundala. gosong Ngeri sih emang. kayak gitu deh Nah waktu itu juga sempat sensi nih pemerintah nih. Jadi ada dua survei, yang satu BPS, yang satu World Bank. hmm. Itu beda tuh hasilnya tuh. Tapi masyarakat lebih percaya sama World Bank yang menentukan bahwa hasil surveinya itu kemiskinan di Indonesia bertambah. Dari tahun sebelumnya Nah, drastis. Ya gimana masyarakat ngelihatnya kan itu. Yang dilihat tetangganya kok tambah susah gitu kan. iya Tetangganya kok kemarin kerja sekarang di rumah gitu. iya Itu yang dilihat masyarakat kok. ya sama kayak gua ngelihat teman bokap tadi ya kan maksud gua apa yang menjadi bagaimana dia memandang kemerdekaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini gitu ketika dia sendiri mau mengakses pengobatan sulit gitu Hmm, ya kan harus iya. nunggu harus apa padahal kalau menurut gua penyakit yang dia derita Hmm, itu harus butuh penanganan cepat. iya harus operasi atau apapun lah Iya. gitu ya kan ya sekarang dia cuma bisa merintih aja Iya, banyak keluhan kok terkait pelayanan BPJS di iya Indonesia. kan Iya. itu gitu ya sangat disayangkan ya dengan kontradiktif banget dengan upacara bendera tadi pagi gitu kan Hmm, banyak orang berjoget-joget nyanyi bareng ya kan iya. seolah-olah hidup mereka tuh nggak ada beban seolah-olah mereka ya memang mereka udah merdeka kali ya kan Dari penjajahan luar. iya Walaupun sekarang penjajahannya bentuknya lain. iya ya maksud gue mereka tuh nggak mungkin karena mereka nggak pernah ngerasain gitu kan betapa tidak merdekanya orang-orang yang nggak punya akses ke kesehatan nggak punya akses pendidikan Hmm, ya kan nggak punya akses buat nambang wilayahnya sendiri. iya Iya. Kan banyak kan iya perusahaan bangun tambang tuh, subsiden tank aja pakai izin we. perusahaan tambang tuh kan banyak yang dari luar kan, muras-muras gali apa, gali gali nikel, lubang tai nikel segala macem itu. Tapi masyarakat di ya kan situ, nah, iya mana mau nambang lu giliran dulang emas dikit di sungai, wah tambang ilegal. iya. Padahal itu sisa-sisa tuh ya kan ah Iya. iya kan maksud gue ya debu-debu ya kan emas lah Hmm, yang mereka ambil itu kan dari sisa-sisa penambangan yang mungkin hanyut ke bawah apa air iya ke bawah air-air limbah itu sebenarnya bisa jadi. ya iyalah nambang nih ya kan air limbah disaring-saring jatuh ke sungai ya itu yang mereka tambang ya kan? Mer. Pertanyaannya sampai sampai kapan ya le maksudnya sampai berapa Iya. kali ulang tahun lagi kita harus bahas ini terus gitu Hmm. ya kan Banyak masyarakat kecil sekarang tuh takut berurusan dengan hukum. iya Tapi elit-elit politik itu tuh bermain dengan hukum. hmm. Itu kan ngeri. Kenapa iya bisa ada orang yang sudah divonis bersalah sampai tingkat Mahkamah Agung masih berkeliaran sampai sekarang? Minta amnesti lagi, belum dihukum udah minta amnesti. Lucu sih. ya mungkin itulah esensi kemerdekaan bagi mereka gitu kemerdekaan mereka dan kemerdekaan kita berbeda Nah, oh tadi tuh waktu gua ngomong masalah kemiskinan, data kemiskinan.
harusnya itu kan jadi bahan refleksi buat pemerintah, apapun lembaganya. Iya. Tapi kemarin gue juga sempat dengar Dewan Perwakilan Partai di Indonesia itu Hmm. mau naik gaji 3 juta per hari. Cakep. Betapa tidak pedulinya mereka terhadap kenyataan sosial di masyarakat. Bayangin 3 juta itu lu kasih ke orang, Bisa hidup sebulan. bisa buat usaha jualan kopi keliling, bro. Iya. 3 Beli juta kalau lu kopi kasih saset. tunawisma yang tadi itu ya kan. Mungkin dia akan bersyukur banget ya. Ya kan? Itu ngeri. Makanya gue nggak bilang itu Dewan Perwakilan Rakyat, karena kepentingannya selalu partai. Ya, itu. Contohnya itu, buktinya adalah tidak munculnya undang-undang perampasan aset di Indonesia. Oh, tuh sempat lu bahas tuh sampai sekarang ya. Sampai sekarang dia. Iya. Sekarang koruptor-koruptornya dapat amnesti juga. Ah, ya. Hukumannya udah diringanin. Ya, Hmm. masa tahanannya sama yang maling ayam. Jadi ya itulah refleksi kemerdekaan kita setiap tahun tuh tidak pernah lepas dari Iya, masalah-masalah ya yang sampai sekarang ya apa ya yang membuat banyak rakyat kita tuh belum merdeka gitu loh. Ya kan bicara korupsi udah pasti itu merugikan seluruh bangsa ya kan. betul. Tapi gue salut kemarin sama yang kejadian di Pati itu membuktikan bahwa pergerakan, bahwa apapun bentuknya pergerakan itu bisa membebaskan mereka. Kalau di Pati Ya, kan mereka terbebas dari kenaikan pajak 250% PBB, ya kan? Seenggaknya itu di cancel. Walaupun mereka masih nuntut bupatinya untuk mundur. ya emang harus sih kalau menurut gua sih setuju gua. Maksud gua tidak layak seorang pemimpin tuh sombong sama orang yang dipimpin. Iya dong. Maksud gue ketika semuanya berjalan buruk nih dari segala lini kolek sosbud di Indonesia. Ada yang menggembirakan ya. Nah, tapi jangan sampai Jadi semuanya kebiasaan juga. Jadi seperti itu maksudnya kan. jadi kayak Pati juga. Harus begitu dulu baru Nah, jangan sampai merdeka. kayak gitu. Ya, jadi kayak seolah-olah kita nggak punya sistem hukum gitu, Nah, ya kan? nggak pasti. Sekarang mau naikin, cancel deh. Iya, nah, itu salah satu contohnya Bupati itu kan, Bupati Pati itu kan, dia juga belum lepas dari kemerdekaan, itu. Belum belum lepas dari apa? Belum merdeka dari kebodohannya itu. Iya betul. Hah? Betul. Katanya sih habis dia panggil KPK juga. Iya, iya. Tahu ada aja tuh netizen nemu Iya. asetnya ya kan. Tapi masa ya mesti nunggu heboh dulu gitu kan? Masa selalu begitu kan? Jangan juga. Ya itulah. Ya, ya Oke udahlah. deh. Oke deh. Iya, jangan banyak-banyak. Hmm. Semoga Ya, kita semakin kita baik kita hidup di patut Indonesia. merayakan ya kan kemerdekaan itu kita tetap patut merayakan merdeka dari penjajahan bangsa asing yang memang eh, diraih oleh para pahlawan para pendahulu Hmm, kita harus rayakan karena itu iya, upaya yang nggak main-main karena ya kan? semangatnya mereka berkorban ya untuk memerdekakan masyarakat Iya Indonesia emang betul-betul seutuhnya. dengan jiwa dan raga mereka gitu kan. Jadi ketika sekarang masyarakat bersikap kritis, bukannya mereka nggak cinta, justru mereka Betul. cinta terhadap sesamanya dan tanah air ini. Jadi Iya. tolong didengar. Jangan sampai juga rakyat yang sekarang ini karena cinta tanah air dan bangsanya jadi kayak leluhur kita juga harus berkorban jiwa dan raga dulu Le. Baru dulu. Hah? Ya. Iya kan ya itu gitu maksud gue mesti dipukulin dulu ya kan kalau demo mesti dibungkam dulu ya Hmm. kan aneh gitu ya itulah Ya, terima kasih. Mungkin itu ya untuk sesi refleksi Hari Merdeka kita. Yes.